Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Hovifa Indar Parawansa berada di posisi teratas di Jawa Timur. Apa yang kemudian membuat elektabilitas Hovifa Emil tinggi di Jawa Timur dan siapa yang bakal menjadi lawannya? Kita bahas bersama peneliti Litbang Kompas, ada Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah meluangkan waktu di Rumah Pilkada. Dari hasil survei Litbang Kompas kan Hovifa Emil Dardak ini terbilang cukup tinggi ya. Apa yang kemudian membuat elektabilitas keduanya semakin tinggi? Yang pertama tentu kenapa tinggi, popularitas Hovifa Emil ini kan juga sudah relatif banyak dikenal ya sebagai pasangan mantan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Petahana ini tentu tidak sulit bagi Hovifa Emil kemudian untuk membranding diri karena mereka sudah kampanye selama 5 tahun terakhir sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua tentu belum ada sosok yang kemudian secara serius mendeklar ke publik ya sebagai penantang. Itu sedikit banyak juga menjadikan Hovifa Emil seakan-akan memang mendominasi panggung kontestasi karena memang belum ada sampai hari ini pasangan calon atau mungkin bakal calon gubernur yang kemudian di launching gitu ya, dikenalkan ke publik, itu kan belum ada. Nah ini yang sedikit banyak membuat Hovifa Emil ini lebih banyak mendominasi ruang publik atau setidaknya memori masyarakat Jawa Timur. Karena desain pertanyaan kami di survei ini kan desain pertanyaan yang benar-benar terbuka gitu ya. Memang kita ingin menguji siapa sih sosok nama yang sebenarnya yang pertama kali tertanam dalam memori responden ketika ditanya, jika sekarang pemilihan gubernur Jatim, siapa yang Anda pilih? Nah itu kan tidak kita kasih pilihan sama sekali, ya. Benar-benar terbuka, bebas menjawab siapa. Nah memang yang kelihatan, yang menarik itu selain Hovifa di urutan pertama, itu ada Bu Risma di urutan kedua. Kenapa Bu Risma muncul? Ya karena kan Bu Risma ini kan lahir dan besar di Jawa Timur ya, terutama di Surabaya. Sebagai mantan wali kota Surabaya 2 periode dan sekarang Menteri Sosial, sedikit banyak juga masuk dalam memori pemilih di Jawa Timur. Apalagi nama Bu Risma belakangan kan juga disebut-sebut dari PDIP gitu ya, untuk kemudian masuk dalam salah satu kandidat calon gubernur yang akan dijagokan PDIP gitu. Nah ini sedikit banyak kemudian ini mengkonfirmasi masyarakat Jawa Timur itu memang nama-nama inilah yang tertanam dalam memori mereka ketika. Jadi artinya angka 13,6% ini, Mas, ini presentase angka ini menggambarkan apa? Masih ada keinginan warga Jawa Timur untuk dipimpin oleh Risma? Iya, kalau kita lihat ya, sebenarnya Bu Risma juga belum melakukan apa-apa, belum ada campaign termasuk di Hovifa kan selama ini belum ada kampanye apa-apa. Tapi paling tidak petahana itu kan sudah memiliki starting point yang lebih awal ya, karena sebagai petahana pasangan gubernur wakil gubernur, kemudian namanya juga sudah di-launching oleh 7 partai politik. Sementara Bu Risma belum sama sekali secara resmi di-launching gitu ya oleh partai politik ya, termasuk misalnya munculnya Kiai Marzuki Mustamar yang wacana ini dikembangkan oleh PKB. Jadi sebenarnya situasi saat ini itu masih cair gitu ya, meskipun dari nama-nama ini disebutkan kan kelihatan yang paling mendominasi Bu Hovifa, yang nomor 2 Bu Risma. Ya hanya 2 tokoh ini yang memiliki elektabilitas di atas 10%. Artinya memang kalau kita baca dari survei ini, ya yang paling memungkinkan, yang paling diinginkan publik mungkin ya, selain Bu Hovifa itu Bu Risma gitu ya. Meskipun selisih suara antara Bu Hovifa dan Bu Risma ini memang tidak begitu dekat gitu ya. Tapi setidaknya nama Bu Risma ini lebih banyak memiliki chance atau peluang untuk menjadi penantang untuk di Hovifa dan Pak Emil gitu, Pak Dok. Oke. Tapi dari hasil survei terbaru ini, Mas Yohan, apa yang kemudian membuat nama Hovifa dan juga nama Risma ini ada di posisi teratas? Apakah memang karena kepuasan warga Jawa Timur terhadap hasil kinerja keduanya yang dinilai mumpuni?
Ya, dari sisi kinerja memang Bukovifa memiliki approval rating yang sebenarnya sudah rata-rata petahana itu memiliki di atas 70%. Hal yang sama memori masyarakat Jatim, terutama masyarakat Surabaya, ketika mengingat Bu Risma sebagai wali kota 2 periode, itu kan memiliki rekam jejak kinerja yang tidak begitu yang relatif baik gitu ya di mata masyarakat Jawa Timur terutama Surabaya. Ini yang sedikit banyak akan menjadi sosial kapital ya, tidak hanya buat Bukovifa tapi juga buat Bu Risma yang sedikit banyak ini menjadi jalan bagi keduanya untuk berkontestasi dalam pilkada Jatim nanti. Tapi tentu sekali lagi yang sudah punya ibarat kata sudah punya kendaraan ini adalah Ibu Kofifa dengan 7 partai politik peraih kursi di DPRD Jawa Timur. Sementara Bu Risma ini kan masih dalam konteks pembicaraan wacana gitu ya, karena tersisa 3 partai politik atau setidaknya PDIP dan PKB yang belum menentukan sikap mau kemana arah koalisinya, meskipun wacana koalisi atau kerjasama 2 partai ini kan sudah dilakukan ya, sudah di ruang publik menyebutkan PKB dan PDIP melakukan komunikasi politik tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Jawa Tengah bahkan di Jakarta misalnya. Artinya ini yang menjadi peluang poros kedua sebagai penantang Bu Kofifa karena nggak mungkin 3 poros kalau kita lihat ya, karena Mas Yohan itu artinya realistisnya begini, Risma atau Tri Risma hari ini bakal jadi lawan yang sepadan untuk seorang Hovifah Indar Parawansa menurut Anda nanti di Pilkada Jawa Timur agar nggak lawan kota kosong? Iya, kalau saya melihat salah satu indikator demokrasi itu yang namanya kontestasi itu ada lawan ya, bukan kemudian lawan kotak kosong. Yang kalau kita ngomong demokrasi ya harus ada lawan kontestasinya itu. Dan satu-satunya yang punya peluang untuk menjadi lawan yang seimbang dengan Bu Kofifa kalau dari survei ini ya dari aspek elektabilitas itu ya Bu Risma. Kalau dari kacamata survei ini tentu pasti partai politik banyak pertimbangan yang akan dilakukan selain elektabilitas ya. Tapi kalau kita merujuk elektabilitas, Bu Risma menjadi orang yang punya elektabilitas tertinggi setelah Kofifa dan dia berpeluang menjadi sosok penantang yang bisa saja sepadan ketika ini kan masih prosesnya 2-3 bulan ya, belum ada kampanye, belum ada sosialisasi. Tentu karena tadi kembali desain pertanyaan ini adalah desain pertanyaan terbuka. Itu akan berbeda ketika desain pertanyaannya tertutup. Antara Bu Kofifa dan misalnya kalau sekarang Pilgub pilih Bu Kofifa atau milih Bu Risma, itu kan agak beda ketika orang ditanya tertutup seperti itu gitu ya. Jadi ini masih proses, masih cair, tapi kalau kita lihat dari survei ini sosok yang paling berpeluang menjadi penantang ya Bu Risma gitu. Yang menarik juga Mas Yohan ada 51% ya responden yang memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Apa kemudian faktornya dan apakah angka 51% ini kemudian masih bisa turun kalau nanti memang benar ada pasangan yang akan mendaftar pada Agustus nanti? Ya, yang pertama kenapa undecided tinggi? Yang pertama adalah karena desain pertanyaannya. Orang ketika ditanya tanpa ada pilihan kan kadang orang bingung gitu ya. Itu aspek pemilih yang kemudian merasa tidak punya pilihan karena belum tahu siapa yang akan dipilih. Yang kedua, ya memang ini kelompok swing voter, kelompok pemilih yang masih menimbang-nimbang, mengkalkulasi siapa kira-kira yang layak saya pilih gitu ya. Yang ketiga karena belum ada referensi, belum ada informasi tentang cakup yang akan diusung oleh partai politik gitu ya, yang sementara baru pasangan Bu Kofifa dan Pak Emil. Tentu sebagian pemilih merasa wait and see gitu ya. Nah ini kenapa undecided voter di survei ini relatif tinggi 51%. Tentu akan berbeda ketika nanti di survei berikutnya yang kita lakukan setelah ada penetapan resmi pasangan calon, itu pasti potensi undecided voter turun itu terbuka gitu ya, karena orang sudah tahu yang akan dipilih siapa, orang sudah tahu kontestannya siapa, orang sudah tahu kelemahan, kelebihan, rekam jejak, track record dari orang yang maju itu orang udah tahu, sedikit banyak mereka punya referensi. Dan itu yang akan mengurangi potensi undecided voter. Tapi bukan berarti ketika survei mendekati pemilihan undecided voter 0, tidak mungkin. Itu pasti ada potensi pemilih-pemilih yang masih tetap ada begitu artinya ya.
tetapi pasti berkurang ya, semakin mendekati pemungutan suara, ada masa kampanye, orang kemudian makin well informed pada Jawa Timur, orang makin kenal dengan sosok yang maju, sedikit banyak itu akan mengurangi potensi undecided. Tapi potensi swing voter pasti akan tetap ada. Oke, melihat dari manuver politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera kemarin resmi memberikan dukungan dan juga kemudian merampungkan ada 7 partai politik besar yang kemudian memberi dukungan terhadap pasangan Hovifah Emil Dardak atau koalisi super lah kita katakan seperti itu di Pilgub Jawa Timur. Artinya apakah ini kemudian akan bisa mendorong atau mendongkrak elektabilitas dari Hovifah Indar Parawansa atau kemudian juga angkanya nih masih akan berubah nanti dalam survei-survei selanjutnya untuk angka untuk Hovifah, baik untuk Tri Risma hari ini dan juga nama-nama yang kemudian sudah masuk radar atau masuk bursa? Ya tentu akan berubah ya. Saya yakin dengan tahapan pilkada yang semakin mengerucut, orang sudah mendaftar, orang kemudian sudah ditetapkan nomor urutnya, orang kemudian infrastruktur partai bekerja untuk pasangan calon yang diusung, itu kan sedikit banyak akan mengisi ruang-ruang publik ya. Sebagai pemilih yang sebelumnya tidak tahu, yang sebelumnya bingung, mereka akan coba menemukan pilihan. Tapi yang menarik di sini adalah ini kan pertarungan modal itu kan tidak sekedar elektabilitas dan popularitas ya, tapi juga mesin partai gitu ya. Jadi sebenarnya bukan berarti ketika elektabilitas di Hovifah jauh melampaui Bu Risma misalnya, bukan berarti peluang Bu Risma kemudian minim gitu ya. Tergantung juga topangan dari infrastruktur mesin partai. Nah, ketika popularitas dan elektabilitas tinggi, tapi mesin partainya tidak bekerja, itu juga sedikit banyak akan membuat stagnasi bagi elektabilitas calon. Tapi di sisi yang lain, ketika calon elektabilitasnya merambat pelan, tapi didukung oleh kerja mesin partai, mesin partai yang begitu efektif, dia akan mendorong dan mendongkrak elektabilitas dari sang calon itu. Jadi ini akan efektif kalau kedua-duanya itu saling bekerja dan saling aktif. Jadi kalau mau efektif adalah elektabilitas dan juga kerja mesin partai nanti untuk bisa melaju di bursa Pilkada Jawa Timur. Kita tunggu nanti hasil survei lainnya dari Litbang Kompas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di Rumah Pilkada, Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Sehat selalu, Mas Yohan.